Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati Ningsi, Stambuk A1K118035, mahasiswi jurusan Pendidikan Fisika Universitas Halu Oleo, angkatan 2018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai termodinamika dengan materi entropi. Adapun submateri yang dibahas pada materi ini yaitu entropi dan hukum kedua termodinamika, di mana ia menjelaskan dua pernyataan kualitatif dari hukum kedua termodinamika, yakni pernyataan pertama, tidak mungkin bagi kita untuk dapat mengubah kalor sepenuhnya menjadi kerja. William Thomson 1824-1907. Kemudian pernyataan yang kedua yaitu proses sistem terisolasi tidak mungkin ada proses di mana kalor mengalir dari temperatur rendah menuju ke temperatur tinggi. Rudolf Clausius 1822-1888. Menurut Clausius 1850 menjelaskan entropi menjadi tiga hal. Yang pertama itu perpindahan panas pada sistem dan lingkungannya. Yang kedua bukan tentang usaha, dan yang ketiga membentuk hukum kedua termodinamika dalam bentuk kuantitatif. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang entropi dan ketidakteraturan, di mana hukum kedua termodinamika dalam konsep entropi mengatakan sebuah proses alami yang bermula di dalam suatu keadaan kesetimbangan dan berakhir di dalam satu keadaan kesetimbangan lain akan bergerak di dalam arah yang menyebabkan entropi dari sistem dan lingkungannya yang semakin besar. Nah, kemudian redistribusi partikel gas dalam wadah terjadi tanpa perubahan energi dalam total sistem, di mana semua susunan ekuivalennya. Yang kemudian jumlah cara komponen sistem dapat disusun tanpa merubah energi sistem terkait erat dengan kuantitas entropi atau S. Jika entropi diasosiasikan dengan kekacauan atau ketidakteraturan, maka pernyataan hukum kedua termodinamika dalam proses-proses alami akan cenderung bertambah ekuivalen dengan menyatakan kekacauan dari sistem dan lingkungannya cenderung semakin besar. Kecenderungan sistem atau reaksi untuk berproses ke arah tertentu disebut entropi sistem. Dengan kata lain, entropi merupakan derajat ketidakteraturan atau kekacauan suatu sistem. Yang kemudian, sistem dengan cara tersusun ekuivalen komponennya sedikit seperti kristal padat memiliki ketidakteraturan yang kecil atau entropi rendah. Sistem dengan cara tersusun ekuivalen komponennya banyak seperti gas yang memiliki ketidakteraturan besar atau entropi tinggi. Kemudian, jika entropi sistem meningkat, komponen sistem menjadi semakin tidak teratur, random, dan energi sistem lebih terdistribusi pada range lebih besar, maka S disorder lebih besar dari S order. Seperti halnya energi dalam atau entalpi, entropi juga berfungsi sebagai keadaan, yaitu hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir, tidak pada bagaimana proses akhirnya. Maka delta S sistem sama dengan S akhir dikurang S awal. Jika entropi meningkat, maka delta E sistem akan bernilai positif, dan sebaliknya, jika entropi turun, maka delta E sistemnya itu akan bernilai negatif. Kemudian submateri yang ketiga itu implikasi hukum kedua termodinamika dari entropi. Apa yang menentukan arah perubahan spontan? Nah, entropi menjelaskan arah kejadian suatu hal. Menurut entropi Clausius, sistem tertutup selalu berkembang menuju entropi yang tinggi, sehingga dapat dikatakan kejadian-kejadian yang ada di dunia ini hanya bisa terjadi jika entropi itu akan bertambah atau tetap. Selanjutnya, sistem terisolasi adalah suatu sistem di mana kita memungkinkan untuk terjadi perpindahan baik itu materi ataupun energi antara sistem tersebut dan lingkungannya.
Oleh karena itu, ketidakmungkinan berkurangnya entropi hanya berlaku pada sistem berisolasi saja, sedangkan pada sistem terbuka bisa saja entropi berkurang pada sistem yang tanpa kita perhatikan lingkungannya. Lalu, bagaimana yang dimaksud dengan proses dalam keadaan entropi tetap? Nah, jika sistem perubahan menuju keadaan lain dengan entropi yang sama, maka proses pada sistem merupakan proses adiabatik reversible. Kenapa dikatakan reversible? Yang pertama itu, proses adiabatik merupakan proses di mana tidak ada kalor yang mengalir di antara lingkungan sistem, sehingga D aksen Q sama dengan 0 dikarenakan entropi tetap. Maka kita bisa kembali ke keadaan awal. Hal ini menyalahi hukum kedua termodinamika karena proses terjadi pada entropi itu tetap. Nah, yang kedua itu proses yang dapat kembali ke keadaan sebelumnya disebut reversible. Proses reversible ini ialah kita dapat kembali ke keadaan sebelumnya tanpa adanya perubahan pada sistem.